Ini nomor This 3. call is now being recorded. Ya. Ya. Nomor 3. Oke. Dikuadratin betul kiri kanan. Oke. Terus. Izin ke toilet Pak Bandar. Oke, saya silakan. Oke, dikuadratin 9x kuadrat min 36x. Oke, plus 36. Oke. Lalu 4x kuadrat plus 4x plus 1. Oke. Ini kuadrat min 40x min 35 plus 35. Oke. Ini kuadrat. Oke, areanya di X kurang dari 1, X lebih besar dari 7. Itu tuh kalau nggak salah kunci jawabannya tuh ada yang X lebih. Yang nggak ada tuh X kurang dari 1. X kurang dari kunci 1 jawabannya. ada. X kurang dari 1 ada. Oh, bentar Kak. X kurang dari 1 ada. Jadi stop share ya, coba. X kurang dari 1 itu yang B. X lebih besar dari min 7. Gitu. Oke. Coba melihat nih. X kurang dari 1, X lebih besar dari 7 ya, bentar ya. 1 dan 1 dan 7. Oke. Hmm. 7 dikurang 1. Oke. Ini mailin uji ya berarti. Oke, angka ini. Oke. Min 1 kali min 7. Oke. 7 kali 1 lebih besar dari 0. Oke. Coba nanti Kak Bandar cek lagi ya, Mei. Thank you, Mei. Sip. Nomor 3 aja, Mei. Ada lagi? Oke, Kak. Kemarin yang tryout 1 nomor berapa, Mei? Tryout 1 tuh nomor 4 sama 18 kalau nggak salah. Salah so. Yang 18 tuh sebenarnya ketukar itunya. Posisinya. Terus yang nomor 4 tuh masih ingat kok Kak, bentar. Yang nomor 4 tuh Yang ini ya? Lock ya? bukan. Bentar. Bukan. Ini mah peminatan, sorry. Iya makanya, ya bukan. Bentar ya. Coba Kak Bandar. Ini kayaknya. Oh, ini. Yang nomor Logika. 4 tuh kan di bawahnya kan itu kan cuma bisa pilih satu jawabannya. Sedangkan semuanya benar dan semuanya salah, dua-duanya salah. Sedangkan itu pilih merupakan sebuah kesalahan. Jadi intinya ada 3 jawaban benar, padahal kan cuma boleh pilih satu, itu doang sih. Sebuah kesalahan. Jika P maka Q, P-nya salah. Q-nya benar. Jika benar maka salah. Jika salah maka benar. Hasilnya apa? Kan yang pernyataan yang salah itu kan berarti A, yang paling atas. Iya, tapi kan kalau kayak gitu D sama E-nya salah juga dong. Iya. Karena kan nggak semua pernyataannya benar. Iya. Dan nggak Ini semua kan cuma pertanyaan salah. iya. Maksudnya Itu kan ini jawabannya cuma bisa pilih satu, Kak. Nggak bisa tiga-tiganya. iya, maksudnya itu pilihannya, maksudnya yang ngelin permasalahan itu pilihan. Iya. Oh, kenapa ada pilihan D dan E? Iya, sedangkan jawabnya cuma bisa satu gitu dong. Iya. Jadi itu salah satu trik buat soal juga sih. Karena ada yang nggak mau mikir, nggak mau nyari, ya udah pilih aja yang gampang gitu. Gitu ya. Jadi kan dalam pembuatan soal itu ada beberapa trik yang memang harus kita perhatiin juga. Psikologi orang tuh ada yang memang dia mau cari, ada yang memang enggak gitu. Gitu sih. Sama kayak soal-soal jebakan di UTBK sama begitu juga.
Jadi jawabannya yang nomor 4 aman kan, sebetulnya ada kan. Cuman yang pilihan Ada. dan E aja kan. Oke. Yang nomor 18 salah soal, Kak. 18 salah soal, coba cek. Jadi yang 18 tuh kan itu biasanya di atas urutannya tuh Oh, bor. tertukar ya. Iya, urutannya Hmm. tertukar. Jadi sebenarnya kalau pakai urutan itu nggak ada yang benar jawabannya. Tapi kalau misalnya Oke, oke. urutannya kayak yang atas, itu ada jawaban Oh, benernya sih. Jadi kan memang saling berurutan 14 sampai 18. Ya udah berarti pakai soal cerita yang sebelumnya aja. Ya kalau pakai yang sebelumnya baru ada jawaban. Iya, 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 Kalau iya. pakai yang itu nggak ada. Oke, oke, oke. Thank you, thank you, thank you. Ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Nah, kayak gini kan seru ya. Kalian bisa kasih masukan banyak hal buat Kak Bandar juga kan. Jadi kalau yang belum ngerjain sama sekali ya bingung nih ngomongin apa sih gitu kan. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang tryout 2. Tadi nomor 3 udah, nanti Kak Bandar cek lagi ya, Mi. Lalu nomor 6. Nah, nomor 6 ini ada yang tahu nggak ini materi tentang apa? Ada yang tahu nomor 6 itu materi tentang apa adik-adik? Ini di kelas 10 sebenarnya kita pernah bahas ini. Buat yang dulu sama Kak Bandar pasti tahu kalian ini materi tentang. Ya, Kak Bandar coba pindah ini ke PPT ya. Bentar. Gitu ya. Ya kita bahas nomor 6 dulu. Ini tentang apa sih materinya, kalian pasti pernah lihat ya. Ada yang masih ingat tentang apa materinya? Adik-adik? Bentar ya. Bentar. Nah, nanti kalau kalian bingung nih materi tentang apa, ini materi di kelas 10 tentang namanya pertidaksamaan linier dua variabel. Ada persamaan dan ada pertidaksamaan. Lalu untuk ngerjainnya gimana sih Kak caranya? Nah, sebetulnya kalian tidak perlu cari nilai X, Y-nya berapa. Gitu ya. Kalian cukup cari areanya aja. Areanya itu seperti apa Kak sih? Gimana ngerjainnya? Nah, adik-adik kalau Kak Bandar boleh kasih saran. Kalian kalau ketemu soal begini, gak usah bingung. Kalian cukup lihat jawabannya. Ya. Kak Bandar kasih trik nih ya, nanti kalaupun ada di UTBK seperti ini, kalian cukup lihat jawabannya saja, dan nanti kalian bisa langsung menguji jawabannya. Yuk, sekarang kita belajar ya. Di sini udah Kak Bandar tampilin jawabannya, ya ABCD-nya. Oke, ingat tadi ini tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini kalian ada A, B, C, D, E. Oke. Ada 3 garis di gambar. Ini garis pertama mungkin. Bebas aja kalian mau cari garis pertama. Kalian mau pakai yang mana juga bebas. Ini garis kedua misalkan, ini garis ketiga. Aman ya? Sampai sini aman? Jadi kalian mau putar-putar 1, 2, 3 yang mana terserah kalian. Nah, intinya ada 3 garis. Makanya di jawabannya ada 3 persamaan. Ya. Di jawabannya itu ada 3 persamaan masing-masing. Betul kan? A, B, C, D, E-nya ada 3 persamaan kan? Nah, kemudian gitu. Kalian dari A, B, C, D, E lihat persamaan garis pertama. Yang A, B, C, D, E-nya lihat jawaban garis pertama dulu. Yang sebelah kiri ini lihat area ini. Lihat area ini. Nah, lihat area ini. Ada yang beda nggak? Dari A, B, C, D, E ada yang beda nggak? Ada jawaban yang beda nggak dari A, B, C, D, E? Yang Kak Bandar nggak ada. Kalau nggak ada, kalian udah itu pasti udah jawabannya semua benar. Berarti yang pertama. Ya, persamaan pertamanya berarti udah benar semua itu. Gak usah kalian otak-atik lagi. Ya,
tinggal kalian pindah ke persamaan garis yang kedua. Oke. Persamaan garis yang kedua, kalian perhatiin lagi. Ada perbedaan nggak dari persamaan garis kedua? Dari A, B, C, D, E ada yang beda nggak? Jawaban mana yang beda dari A, B, C, D, E untuk persamaan garis kedua? A, B, C sama nggak jawabannya? Sama, Pak. D, E yang beda kan? Nah, kalau kalian ketemu dua jawaban dalam satu soal begini, nah kalian pilih salah satu. Kalian bebas mau pilih A sampai C atau D sampai E. Sekarang pilih. Nanti Kak Bandar baru kasih clue-nya. Mau A sampai C atau D sampai E yang kita cari titik. Ini cuma nyari titiknya. Kita coba yang D dan E ya, karena D cuma dua opsi. Oke? Ya, kita coba D dan E. Persamaan garis kedua ini ya. D aja, 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 30. Ya, D dan E kan punya jawaban yang ini ya. Persamaan garis keduanya D dan E, pilihan D dan E. Nah, kalau kayak gini, nah, kalian cukup rubah ini tandanya jadi sama dengan aja. 3X plus 5Y rubah jadi sama dengan 30. Sampai sini aman? Aman. Oke. Nah, sekarang kita cari titik. Cari titiknya gimana, Kak? Cari titiknya misalkan kalian permisalkan aja. X sama dengan 0. Misalkan X sama dengan 0. Nanti Y-nya berapa? Gitu ya. Nanti kita ketemu koordinat. Berarti kalau misalkan X sama dengan 0, berarti 3X tambah 5Y sama dengan 30 kan? 3 kali 0. Kan kita misalin X-nya 0. Tambah 5Y sama dengan 30. 3 kali 0 berapa? 0. 0 tambah 5Y, tetap 5Y kan? Sama dengan 30. Maka Y-nya 30 bagi 5. Y-nya sama dengan, nah berarti koordinat yang ini, kalau X-nya 0, Y-nya 6. X-nya 0, Y-nya 6. Berarti koordinatnya 0,6. Nah, tinggal lihat di gambar. Ada nggak koordinat 0,6? Di gambar ini ada nggak koordinatnya yang 0 titiknya 0,6? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti jawaban D dan E blacklist. Aman? Nah, sejauh ini berarti yang kandidat jawabannya cuma 3, A sampai C. Sampai sini paham nggak? Aman? Oke. Nah, kalau tinggal A sampai C, berarti kan kita tinggal persamaan ketiga yang belum kita cek. Ya kan? Nah, cek jawaban persamaan ketiga dari A sampai C, mana yang beda? Persamaan ketiga ya. Persamaan ketiga ini dari A sampai C mana yang beda? D dan E kan udah blacklist kan? Yang beda tanda aja. D dan E udah blacklist karena persamaan keduanya salahan. Jadi udah nggak usah dipertahankan D dan E. Fokus sama A sampai C aja berarti untuk persamaan ketiga. Kenapa D dan E udah blacklist kan? Persamaan satunya benar, persamaan duanya salah, nggak ada di koordinat, nggak ada di gambar. Persamaan duanya. Kita udah cek koordinatnya 0,6 nggak ada di atas kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat jawaban A sampai C untuk persamaan ketiga. Yang beda mana? Ini lebih besar, ini lebih kecil. Terus ini negatif. Kita coba yang B dan C ya. Oke. Kita coba jawaban B dan C untuk persamaan ketiga. Oke. Jawabannya kan 3X plus 2Y. Kita pakai tandanya lebih besar dulu ya jawaban B ya. Karena lebih besar dan lebih besar sama dengan itu cuma titiknya aja nanti kemana. Gitu ya. Lalu ini kita ganti kayak tadi 3X plus 2Y sama dengan 6. Tandanya ganti jadi sama dengan. Untuk cari koordinatnya. Lalu X sama dengan 0. Misalkan X sama dengan 0.
Berarti 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan apa? 3 kali 0 berapa? 0 kan? 0 tambah 2Y berarti 2Y. 2Y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 6 bagi 2. Y-nya sama dengan 3. Nah, tinggal cek di gambar. Ada nggak koordinat 0,3? Ada, Kak. Ada. Oke. Ada ya? Nah, tinggal kita cek sebelahnya lagi. Kalau udah X sama dengan 0-nya ada, kita pastikan Y sama dengan 0-nya juga ada. Mana nih kursornya? Ya. Lalu kemudian kita cek. Nah, sekarang Y sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 0 berarti 3X tambah 2 kali 0 sama dengan 6. Ya kan? 3X. 2 kali 0 kan 0. Jadi nggak usah ya. 3X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 bagi 3. X sama dengan 2. X sama dengan 2 berarti koordinatnya dapatnya 0,2. 2,0 sorry. X-nya 2 kan Y-nya 0 berarti 2,0. Ada nggak koordinat 2,0? Ketika X-nya 2 Y-nya 0 ada nggak? 2,0 itu di sini nih. Kira-kira di sini. X-nya kan positif ya. 2. Di sini. 2,0 itu di sini. Ada nggak koordinat ini? Di gambar. Nggak ada kan? Ada nggak? Nggak ada kan? Untuk pengujian X sama dengan 0-nya benar. Tapi untuk Y-nya sama dengan 0 dia salah. Berarti persamaan ketiga ini, yang jawaban B salah, bukan. Yang jawaban C juga bukan. Karena cuma beda tanda aja itu. Lebih besar sama lebih besar sama dengan. Maka untuk jawaban nomor 6, itu dipastikan si A. Jawaban. Kira-kira begitu. Cara pengujiannya begitu adik-adik. Jadi nggak usah pusing. Untuk menentukan persamaan yang mana. Ya benar berusaha kasih clue-nya yang gampang buat kalian. Untuk kalian pahami. Memang materinya nggak segampang itu. Tapi ini karena kalian mau ujian, gak benar kasih trik cepatnya aja. Ya, sampai sini aman. Kalau mau dicatat, catat. Kalau nanti ketemu soal yang sama, kalian bisa ngerjainnya maksimal. Ya. Ada mau bertanya? A, B, C, D, E-nya caranya gitu identifikasi jawabannya. Ya. Persamaan pertama sama semua. Persamaan kedua yang gagal itu adalah si D dan E. Persamaan ketiga yang gagalnya itu B dan C. Pak Bandar, aku boleh nanya gak? Pak Apa Bandar sih? masih ada arsip Google Classroom ke yang kelas 1 SMA gak? Biar aku bisa buka modulnya gitu buat dipelajarin. Minta ke kode kelasnya gitu. Soalnya Pak Oh, Bandar juga kemarin aku minta kode kelas yang kelas 1 SMA juga katanya ini nanti bakalan dikasih. nanti coba Kak Bandar buka ya. Ya. Kalau masih takutnya udah ditutup sama Kak Email dah. Tapi nanti coba Kak tanya Kak Bandar, tanya sama Kak Email dah ya. Oke Pak Bandar, soalnya materinya beda jauh sama yang di sekolah aku yang dulu. Iya. Kalau lebih gampang sih saya melihat rekaman YouTube aja, cari materi ini. Pertidaksamaan linear dua variabel. Oke Pak, makasih. Jadi bahan pelajarannya itu ada juga di rekaman YouTube-nya gitu. Sambil Kak Bandar coret-coret ya. Oke. Yuk, oke nomor 6 oke ya, clear ya. Bisa ya. Oke, caranya gitu identifikasi paling mudahnya. Jadi kalian nggak perlu ngabisin banyak waktu. Lalu kemudian tadi nomor berapa lagi? Nomor 12 atau 13. Oke, nomor 12. Vektor. Kita udah belajar vektor kan?
Betul nggak? Kita udah belajar vektor nggak? Sambil Kak Bandar kopi ya. Kita masih ada sekitar 7 menit lagi ya buat nomor 12. Yuk. Ini Kak Bandar skip ke ini ya. Nanti kalau ketinggalan catatannya dengerin rekaman aja ya. Nomor 12, vektor. Oke, vektor itu kan ada vektor 2 dimensi, ada vektor 3 dimensi. Kalau vektor 2 dimensi itu kayak yang tadi, sumbunya koordinatnya X dan Y. Ya, atau I dan J. Jadi 2 dimensi, hanya ada 2 arah gitu ya. Hanya ada dalam 2 dimensi. Kalau 3 dimensi itu lebih ke ruang adik-adik. Kita tuh tinggal dalam ruangan yang bentuknya 3 dimensi. Jadi cara termudah buat belajar vektor 3 dimensi adalah memahami bahwa vektor ini berlaku dalam area ruangan gitu ya. Dalam bangun ruang bisa, atau dalam sisi kita tinggal sekarang gitu ya. Nah, cara termudahnya kalian lihat langsung 2A plus B min C. U itu kan 2A ditambah B dikurang C. Nah, A-nya berapa? A-nya kan ini. 2 dikali I ditambah 2C dikurang 3K. Betul? Hanya kan itu ya. Lalu B-nya. B-nya kan 3I plus 5K. Ya. Lalu C-nya dikurang C. C-nya berarti benar kurungan ya. Min 2I min 4C plus K. Oke, yang B-nya juga tadi benar kurungin aja biar kalian ngerti. Nah ini 2A ditambah B dikurang C. Kan ABC-nya vektornya udah diketahui semua kan disoalkan. Sampai sini aman? Gak bingung kan? Yuk. Sekarang kita lanjut selesai. 2 kali I. Berarti 2 kali I berapa? 2 kali I berarti 2I ya. 2 kali 2J berarti 4J. 2 kali min 3 plus kali min berarti min 6K. Plus 3I. Lalu plus ketemu plus juga plus. Jadinya min ketemu min. Jadinya plus 2I. Min ketemu min loh. Lalu min ketemu min lagi berarti plus 4C. Min ketemu plus jadinya min. Udah ini tinggal kumpulin aja I dan I, J dan J, K dan K. 2I, lalu ada 3I lagi ya, plus 3I, lalu plus 2I. I-nya udah ya, nggak ada lagi ya. Lalu J-nya, plus 4C, yang B itu nggak ada J-nya ya, cuman I dan K. Lalu di C ada J-nya, 4C, positif juga. Lalu si K-nya sekarang, min 6K, di B ada juga 5K, lalu dikurang K. Nah, tinggal jumlahin 2I tambah 3I tambah 2I berapa I? 2I tambah 3I tambah 2I. 2 tambah 3 tambah 2. Berarti 7 ya? 7I. 4 tambah 4, 8C. Min 6 tambah 5 dikurang 1, berarti min 2. K-nya. Ini jawaban. Oke. Jadi ini tentang penjumlahan vektor aja adik-adik. Sama seperti bentuk penjumlahan aljabar, dan ini masih simple. Kalian nggak diminta lihat atau tuliskan koordinatnya gitu ya. Buatkan koordinatnya nggak usah sejauh sana. Untuk kalian ngerti bahwa ini penjumlahan vektor itu seperti ini. Ya, sama persis seperti penjumlahan aljabar biasa aja. Pengurangannya pun sama, gitu ya. Nggak ada yang beda. Aman sampai di sini? Buat yang vektor, kalau mau dengerin yang vektor juga nanti ada juga di YouTube-nya Kak Bandaria tentang vektor ya. Oke. Jelas ya? Besok kita lanjut nomor 13 sama tadi Meli nomor berapa nih? 13. Enggak kok.
Kalau aku udah. Kayaknya bukan Udah aku ya? deh yang Oh, ini. lihat tadi nomor 2 ya. Nomor 2 sama Bukan Kak, tadi aku yang ini. apa? 13, 12 ya. 12. Iya Kak. Sip. Ya wes, besok kita lanjut lagi ya adik-adik ya. Kalau bisa kita udah bergeser ke yang tryout 2. Jadi tryout 2 ini kalau belum dikerjain, kerjakan dulu supaya kalian besok bisa tahu di penasaran mau nanya yang mana. Ya. Oke? Jelas ya? Yuk kita absen ya. Thank you buat yang sudah open cam dari aku ya. Thank you juga buat yang sudah hadir. Yuk, silakan open cam kita absen. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik. Sampai ketemu lagi besok ya. Ya, bye-bye. Selamat Makasih, Kak. Kak. ya, sama-sama. Makasih Kak. Yuk, Terima kasih Pak Bandar. yuk Sam, sama-sama.